Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan kajian hadis-hadis Kangjeng Nabi yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Dalam catatan saya, kita pada bab hurumatil muslimin, pada bab tentang mengagungkan kehormatan sesama muslim. Jadi muslim dengan muslim harus saling menghormati, ada hak, ada kewajiban ya satu sama lain, lalu dasar saling menghormati. Ini hadis-hadis Kangjeng Nabi dan cukup banyak nampaknya ini. Kita sudah sampai sekarang ke hadis nomor 17. Oh, tinggal 2 hadis lagi ya. Hadis 17 dan 18 selesai. Bab tentang ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan sesama muslim atau terhadap muslim. Pada hadis ke-17, rupanya saya sudah kutip separuh ya pada pertemuan yang lalu. Saya ulangi kalau gitu hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, haqqul muslimi alal muslimi khamsun, hak muslim terhadap muslim lainnya khamsun, itu 5. Jadi hak ini berarti satu sama lain ada hak, dengan sendirinya muncul kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu pasangannya. Hak orang lain, kewajiban kita. Hak kita, kewajiban orang lain. Hak muslim terhadap muslim lainnya dalam hadis ini dikatakan khamsun, 5. Saya ulangi yang kemarin ya. Raddus salami, yang pertama membalas salam. Jadi kalau orang mengucapkan salam, kewajiban kita untuk menjawab. Cuman saya pernah mengulas ya, hukum membalas salam itu harus dirinci. Kalau satu orang ketemu satu orang, yang satu mengucapkan salam, maka yang satu orang wajib menjawab. Tapi kalau satu orang bertemu dengan banyak orang, yang mengucapkan salam satu, yang menjawabnya itu adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Andai kata ada yang tidak ikut menjawab, tidak apa-apa. Tapi mesti ada yang jawab. Kemudian nanti saya kurang tahu ada khusus, bab khusus enggak? Lalu lintas, lalu lintas, apa namanya, rambu-rambu salam. Ada rincian juga. Keutamaan pertama, orang yang mendahului salam itu lebih afdol dari yang menjawabnya. Jadi yang dahuluan mengucapkan salam itu dianggap lebih utama. Walaupun secara hukum tadi yang mengucap salam sunnah, yang menjawab wajib. Tapi yang mendahului mengucapkan jawab itu pahalanya lebih besar. Kemudian kalau mendahulukan salam itu lebih besar pahalanya,
nanti kita rebutan. Saya ketemu Pak Jun. Dari jauh, Assalamualaikum Pak Jun. Wah, nggak mau kalah. Jangan sampai Pak Jun duluan, karena pahala yang duluan lebih besar daripada yang menjawab. Bisa terjadi begitu kalau tidak diatur lalu lintasnya. Ada lalu lintasnya, ada rambu-rambu lalu lintas. Saya sering begitu Pak. Saya lewat nih ke rumah salah satu jemaah. Saya baru lewat dari jauh, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari rumahnya itu. Bagus sih. Tapi sebetulnya ada apa namanya, tata tertibnya. Yang muda sebaiknya mengucapkan salam kepada yang tua. Yang tua ngejawab. Yang sedikit mengucapkan salam dijawab oleh yang banyak. Yang datang mengucapkan salam, yang didatangi menjawab. Saya mau bertamu keduluan sama tuan rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kan tamu, saya dulu assalamualaikumnya. Karena saya yang datang, yang berkunjung, yang tuan rumah yang jawab. Jadi tata tertib ini patut diketahui juga supaya tidak benturan gitu. Karena rebutan pahala, ya kalau memang niatnya baik maklum aja dah. Tapi diatur seperti itu. Yang jalan kaki mengucap salam kepada yang diam. Yang di kendaraan mengucap salam kepada yang jalan kaki. Jadi itu ada tata tertibnya seperti itu ya. Jadi tidak akan rebutan saya duluan dah. Nah, diatur. Jadi kalau saya datang ke bapak-bapak, saya ucapkan salam, bapak yang didatangi yang menjawab. Gitu ya. Saya lebih muda ketemu dengan yang lebih tua, yang muda mengucapkan salam, yang tua menjawab. Gitu. Itu perhitungannya seperti itu. Saya cuman 2 orang, itu rombongan banyak 10, yang 2 orang yang mengucapkan salam, yang 10 yang menjawab. Jadi itu ada tata tertibnya ya. Pendeknya dua-duanya bagus lah. Jadi tidak usah juga nanti jadi masalah, nanti disalahin lagi orang yang ucap salam, nggak usah. Ini adab tata keramanya saja. Tapi yang mengucap salam dan yang menjawab salam itu dua-duanya baik. Nah, dalam hadis ini dikatakan kewajiban nomor 1 raddus salam, yaitu menjawab salam. Nah, barangkali sehubungan dengan ini muncul juga salamnya dalam sholat. Nah, ilmu fikih ini ada mengomentari ini. Bapak ngakhirin sholat itu mengucapkan assalamualaikum. Ditujukannya ke siapa? Kan bukan kepada Allah. Kepada Allah tadi udah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sudah tuh kepada Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi, sudah ke nabi. Assalamualaikum. Penutup kita ucap salam dan sunnahnya nengok ke kanan lalu ke kiri, sunnahnya. Tapi salamnya bukan sunnah, wajib. Salam yang pertama itu mengucap ke siapa mengucap salam itu. Nah, maka di kitab fikih diterangkan kalau berjamaah berarti imam mengucapkan salam diniatkan ke makmum yang sebelah kanan dan yang di belakangnya sambil nengok ke kanan. Jadi itu salam diucapkan kan assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda semua. Siapa Anda semua itu? Imam duluan mengucapkan salam kepada para makmum. Lalu nengok ke sebelah kiri, assalamualaikum kepada makmum sebelah kiri. Jadi imam niatnya mengakhiri sholat dengan salam dan salam ditujukan kepada makmum. Jadi kalau gitu makmum gimana? Makmum niatnya menjawab salam. Tapi jangan waalaikumsalam. Mentang-mentang jawab waalaikumsalam Pak Ustaz, Pak Imam. Tidak ada pola begitu dalam sholat. Jawabannya sama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu imam. Maka makmum juga menjawab assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu jadi secara logika itu adalah imam mengucapkan salam ke makmum, lalu makmum menjawab. Oleh karena itu, nah para ulama ada terbagi 2 nih. Ada yang mengatakan baguslah imam itu salam dulu 2 kali.
ke kanan dan kiri supaya sudah merata, baru makmum menjawab. Kalau baru ke kanan saja, itu yang kiri belum disalamin itu sama imam itu. Jadi kalau belum disalamin masa jawab duluan. Nah, jadi yang bagus imam itu salam kanan, salam kiri, baru makmum. Sambil nengok sama juga, nengok kanan, nengok kiri, salam kanan, salam kiri. Jadi logikanya makmum itu menjawab salamnya imam, raddus salam. Walaupun ada ulama mengatakan asal imam sudah sekali salam itu sudah boleh makmum mengucapkan salam, sudah boleh. Tapi yang afdol itu biar imam 2 kali dulu salamnya. Tapi kadang-kadang ada imam yang tidak kedengaran salam keduanya. Ditungguin sama sebelah kiri ini. Kok belum salam lagi ya, lama. Salam aja dah. Nah, nggak kedengaran salam keduanya. Ada yang seperti itu imam itu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang ditungguin belum salam juga ya salam aja. Karena salam yang pertama sudah dianggap mencukupi. Bahkan ada sebagian ahli fikih mengatakan sebetulnya kalau yang berjamaahnya sedikit, salam sekali cukup. Ada yang mengatakan begitu. 2 itu untuk merata. Ternyata ini dikaitkan dengan pidato Rasul waktu di Arafah ketika Haji Wada. Ada mengatakan salamnya sampai 3 kali karena jumlahnya 140.000. Salam ini mesti merata. Maka sunnah nengok dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh itu. Jadi ternyata mengulang salam itu diukur oleh banyaknya yang disalami. Maka dari situ ada yang mengatakan kalau sholat berjamaah makmumnya sedikit, salamnya sekali sudah cukup. Ada kaul seperti itu. Tapi mengacu kepada sunnah Rasul, tetap Rasul salam 2 kali secara fiqhiyah. Yang pertama hukumnya wajib sekaligus sebagai penutup sholat. Yang kedua menjadi sunnah. Yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Jadi merata imam itu mengucap salam. Dan kalau kita meresapkan makna salam, wah ini luar biasa ini. Doa itu. 1, salam. Salam itu nama Allah sekaligus kita tahu keselamatan. Mendoakan keselamatan kepada semua. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat lah salam. Assalamualaikum. Warahmatullah, rahmat. Yang menyebabkan kita bisa masuk surga itu rahmat Allah, Pak. Ternyata kita ucapkan rahmat itu bagi semua saudara-saudara yang sama-sama sholat. Assalamualaikum, itu salam itu, selamat. Warahmatullah, termasuk surga rahmatullah itu. Semoga Anda semua dapat masuk surga semuanya. Wabarakatuh, dan keberkahan. Keberkahan itu adalah satu nilai kebaikan yang sumbernya dari Allah, yang melekat pada apapun yang kita miliki dan membawa kebaikan. Itu barokah namanya. Jadi itu kalimat salam itu luar biasa isinya itu, dan itu menjadi penutup sholat. Nah, dalam hadis ini katakan hak muslim terhadap muslim lain nomor 1 raddus salam. Jadi menjawab salam ya. Kemudian wa iyadatul marid, yang kedua menengok orang yang sakit. Ini saya pernah sampaikan di rumah sakit nih tentang hadis ini ya. Iyadatul marid, menengok orang sakit itu bagian dari hak dan kewajiban sesama muslim, menengok orang sakit. Lalu ditemukan beberapa hadis, Pak, keutamaan menengok orang sakit. Jadi kalau nengok orang sakit sama muslim datang dengan niat mendoakan, menghibur, datang. Itu duduk di situ tuh luar biasa pahalanya itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan sama sedang menziarahi Allah. Datang ke orang yang sedang sakit, nengok, lalu kita di situ mendoakan, menghibur supaya tenang, supaya diberi semangat sembuh, apalagi dengan doa. Nengok itu seperti menengok Allah, kata Allah itu. Aku kok nggak ditengok, kata Allah. Memang nengok Allah gimana? Itu orang sakit, kalau kamu nengok sama dengan nengok aku, kata Allah. Jadi ini bahasa kiasan ya, jangan dianggap sama Allah dengan manusia.
Betapa mulianya orang yang nengok orang sakit. Saya pernah ceramahkan di rumah sakit ini. Saudara-saudara, para tenaga medis dari dokter, bidan, perawat dan sebagainya, keutamaan nengok orang sakit nih hadisnya. Sekarang saudara-saudara bukan cuma nengok, ngurusin. Yang dirawat 3 hari, 7 hari, ada yang sebulan. Saudara-saudara ngurusin itu. Betapa mulianya kalau niatnya ibadah. Itu saya sampaikan di rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi ya berarti pertama motivasi ibadah dulu. Ya, bahwa kemudian dikasih upah dan sebagainya itu rezeki dari kerja kita sebagai mata pencaharian. Tapi motivasi yang pertama itu nolong orang yang sakit. Itu jadi pahala, itu bekal upah di akhirat itu. Saya membandingkan yang nengok aja oleh Allah, oleh Rasulullah disebut perbuatan yang sangat mulia. Ini ngurusin. Pagi-pagi sudah diperiksa tekanan darahnya. Itu para perawat, Bapak ngalamin gak dirawat? Pernah ngalamin ya? Yang ngalamin gimana? Pagi-pagi kita sudah bangunin. Sebelum subuh kita sudah bangunin. Diperiksa tekanan darahnya. Disiapin sarapan paginya. Lalu ini obatnya Pak, ditanya tadi malam kencingnya berapa kali, gitu kan kadang-kadang gitu ya, dan sebagainya. Nanti kira-kira jam 11 ditengok lagi, makanan kecil jam 10 misalnya, tengok lagi, periksa lagi. Kalau itu yang ngerawat niatnya karena Allah, betapa mulianya itu. Saya bandingkan dengan yang nengok saja sudah mendapat kemuliaan dari Allah. Ini ngurusin tiap hari, bahkan bukan tiap hari, tiap saat. Kalau niatnya karena Allah. Nah, maka nih motivasi itu kalau bagi orang yang beriman dan berilmu itu selalu akan jadi kebaikan. Nah, barangkali di sini ada yang tenaga medis. Nah, saya mencoba motivasi, dasari niat ibadah. Bahwa kemudian ada upah dan sebagainya itu wajar karena memang dia juga bekerja, lalu ada upah mengupah. Itu sifatnya dalam muamalah ujroh ya. Ijaroh, upah mengupah itu halal secara muamalah. Nah, yang kedua menengok orang sakit, wattibaul janaiz, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Jadi sebetulnya ini diurusin dari awal sampai ke pemakaman. Ini hak muslim terhadap muslim. Saya sudah terangkan, iyalah. Kalau saja tidak ada yang mau nganterin, memang bisa jalan sendiri, itu orang meninggal. Ya nggak bisa. Maka wajib dianterin oleh kita ke pemakamannya sampai selesai. Kemudian wa ijabatud dakwah. Nomor 4 adalah memenuhi undangan. Yang kelima wa tasmiyatul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin kalau yang bersinnya mengucap alhamdulillah. Kalau yang bersinnya tidak mengucap alhamdulillah tidak usah. Tidak usah didoain. Tapi kalau yang bersinnya mengucap alhamdulillah, maka kita punya kewajiban nih. Kewajiban tanda kutip lah. Bisa wajib, bisa sunnah ya. Doain dia, yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak alhamdulillah ya nggak apa-apa, nggak dijawab juga. Tidak muncul tuntutan buat kita untuk mendoakan. Kalau tidak alhamdulillah. Tapi kalau dia alhamdulillah, ada melekat pada kita kemestian kita mengucap yarhamukallah. Kalau pria yarhamukillah, kalau wanita yang bersinnya. Nah, jadi ini 5 ya. Tetapi hadis ini dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, ada hadis lain serupa ini. Nah, yang mengatakan bukan 5 tapi 6. Jangan heran ya, mungkin Rasulullah ditangkap oleh satu sahabat ketika itu mengatakannya 5, yang berikutnya mengatakan 6. Sama sih, cuma ada tambahan 1 saja. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam satu riwayat bagi dalam kitab Muslim ya, kalau yang tadi itu adalah di Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini tidak ada di Bukhari, adanya di Muslim. Hakul muslimi alal muslimi hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Idza laqitahu, jika si muslim itu berjumpa dengan muslim yang lain, fasallim,
maka ucapkan salam alaihi kepadanya. Nah, bedanya dengan yang tadi cuman mengatakan raddus salam, menjawab salam. Kalau ini dianjurkan berjumpa sesama muslim ucapkan salam, gitu ya. Kalau yang tadi jawablah kalau ada orang mengucap salam. Jadi hampir sama ya. Jika berjumpa si muslim satu dengan muslim lain, ucapkan salam. Wa idza da'aka, yang kedua, wa idza da'aka, dan jika seorang muslim itu mengundangmu, da'aka, mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangan itu. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau sesama kita ada hajatan, ada walimah, mengundang, datanglah. Yang ketiga, wa idza stansohaka fansoh lahu. Nah, ini yang tidak ada yang tadi itu, yang 5. Wa idza stansohaka, jika orang muslim minta nasihat kepadamu, fansoh, maka kau nasihati lahu orang itu. Kalau tuan-tuan, nyonya-nyonya punya pengalaman, ada orang masih lugu, belum banyak tahu, minta nasihat sama kita. Ternyata kita harus kasih nasihat itu. Ya, nasihat itu satu pengetahuan yang mungkin orang itu tadi belum tahu atau membutuhkan nasihat. Maka kalau ada orang minta nasihat, berikan nasihat kepadanya. Itu merupakan kewajiban sama muslim. Yang kelima, keenam sama dengan yang tadi, wa idza atosa. Nah, ini agak rinci nih. Wa idza atosa, jika seorang muslim itu bersin, fahamidallah, hendaklah memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu fasamithu, maka jawab dengan doa yarhamukallah. Nah, ini mah seimbang nih, benar. Jadi untuk menjelaskan yang tadi kan cuman tasmitul atis aja. Kalau ini wa idza atosa fahamidallah fasamithu. Jika seorang muslim itu bersin, hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Yang mendengar ucapan alhamdulillah orang bersin tadi, dianjurkan untuk mendoakan orang yang bersin dan berhamdalah tadi dengan kalimat yarhamukallah atau yarhamukillah kalau wanita. Kemudian yang kelima, wa idza maridho fa'udhu, jika seorang muslim itu sakit, fa'udhu, maka tengoklah. Nah, cuman dalam nengok ini ada adab juga. Seperti salam juga ada adabnya. Tadi sudah sampaikan, menengok orang sakit juga ada adabnya. Saya pernah membaca, kalau tidak salah, tulisan siapa ya? Tulisan Dr. Ali Akbar. Dia dulu direktur Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih. Dia menulis buku, banyak menulis buku beliau. Almarhum dan sepuh sekali beliau ya. Beliau pernah jadi duta besar di Saudi. Waktu baru merdeka Indonesia, dia duta besar di Saudi, Dr. Ali Akbar. Nah, dia memberikan bagaimana adab tata krama menengok orang sakit. Jadi pertama, niatnya tentu untuk mendoakan, untuk memberi semangat sembuh dan mendoakan. Kedua, juga harus ngerti kapan waktunya yang tepat. Ada saatnya pasien itu harus istirahat, jangan dipaksa. Karena dia juga butuh istirahat. Jangan mentang-mentang harus nengok, nggak berhenti yang nengok. Itu yang sakitnya nggak bisa istirahat. Nah, nggak bagus juga, ada adab. Lalu berapa lama kita nengok ini? Mentang-mentang suruh nengok 2 jam, ngajak ngobrol terus sama pasiennya. Pasien nggak bisa istirahat, diajak ngobrol terus. Ah, itu namanya nggak ada. Ada lagi nengok. Nah, maklumlah mungkin polos banget itu. Pak, sakit? Iya. Sakit apa? Sakit kuning, Pak. Nih, udih, sakit kuning. Tetangga saya kemarin sakit kuning, Pak, meninggal. Ya ngajak ngobrol gitu, atau bikin stres itu. Oh, meninggal. Aku juga kuning. Jadi itu kata-kata seperti itu kadang-kadang keceplosan itu. Ada lagi yang ketemu nih. Saya pernah menyaksikan soalnya. Nengok, kan nengok orangnya sakit, kurus, dilihat. Ih, Bapak kurus amat. Ya, itu tak jadi ketar-ketir. Bapak kurus amat, matanya merah lagi. Ih, tinggal kulit sama tulang.
Ya, atau digituin mah orang sakit bukan cepet sembuh, stres. Jadi ada adab nengok itu. Jadi jangan mentang-mentang nengok lalu kita ngomong sekenanya saja. Ada adab di sini, perlu ngerti bagaimana cara membesarkan hati orang yang sakit supaya semangat sembuhnya tinggi. Ya, saya pernah diberi kesulitan, Pak. Kesulitan, ada jemaah saya ibu-ibu sakit, kena kanker, Pak, di dalamnya itu. Sudah dioperasi di Siloam waktu itu. Si ibunya sendiri cerita sama saya, Pak, saya sudah dioperasi, tapi kata dokter memang operasinya gagal, Pak. Jadi saya ini sebentar lagi meninggal, Pak. Gitu. Udah dianya sendiri ngomong begitu ke saya, isi ibu itu. Gimana saya nasihatnya kalau kata dokter aja sudah begitu? Saya cuma ngehibur, dokter itu, sembuh sehat mah Allah tuh yang menyembuhkan mah. Itu kan cuman ini aja, cuman teorinya saja. Nah, sebetulnya ya insya Allah ibu kalau punya semangat itu. Memang akhirnya meninggal juga, Pak. Saya sebelum meninggal tuh saya disuruh datang lagi ke rumahnya. Aduh, saya gimana nasihatnya ya? Susah menasehatin yang memang sudah divonis dan memang tidak ada perkembangan yang baik gitu ya. Tapi saya minta nasihat supaya husnudon. Allah pasti lebih tahu. Ketika dia bilang, Pak Ustadz, saya udah dikasih tahu dokter, nggak mungkin sembuh Pak Ustadz. Jadi berarti saya mau meninggal sebentar lagi Pak Ustadz ya. Lalu saya bilang, saya juga mau meninggal Bu. Semua juga bakal meninggal, nggak usah takut. Pokoknya berbaik sangka, pasti Allah akan pilihkan yang terbaik buat kita semua, termasuk buat ibu. Ibu berbaik sangka dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang susah itu mengajak bicara kepada orang yang sudah sakit parah, itu memang gampang-gampang susah ya. Jadi itu dibutuhkan kehati-hatian dan mungkin perasaan kita simpati sama dia dengan tadi dorongan semangat, dan harus berbaik sangka kepada Allah. Lalu ditanya lagi, Pak Ustadz, kalau sudah begitu boleh enggak? Kalau gitu saya minta meninggal saja, boleh enggak? Ternyata Rasulullah mengatakan tidak boleh minta meninggal. Paling-paling bolehnya begini, ya Allah, kalau meninggal itu lebih baik, kalau hidup itu lebih baik dari saya, berilah saya panjang umur. Kalau meninggal lebih baik dari saya ridho atas ketetapanmu ya. Gitu aja, itu boleh itu begitu mah. Tapi ya Allah, semoga saya buru-buru meninggal saja. Ya enggak boleh minta meninggal itu. Zaman Rasul juga ada kayak itu ya. Jadi ini tentang nengok orang sakit ya. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fa'atsbihu. Kalau ada yang meninggal di antara sama muslim, maka ikuti oleh kita sampai ke pemakaman. Berarti urusin sampai dimakamkan dengan tuntas. Jadi ini hadis nomor 17, tapi ada dua bagian. Yang satu mengatakan 5, yang satu mengatakan 6, tapi sebetulnya saling melengkapi. Nah, itulah hak sesama muslim satu terhadap yang lain. Saya melihat dari 6 poin ini menunjukkan betapa umat Islam ini satu sama lain itu ya terikat oleh kasih sayang dan persaudaraan yang kuat. Harus seperti itu. Hadis terakhir nomor 18. Wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallam bisab'in wa nahana an sab'in. Nah, ini agak banyak ya. Tadi 5, 6, sekarang 7 nih. Kata Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan, kami diperintah oleh Rasulullah 7. Wa nahana an sab'in, dan dilarang yang 7. Ada 7 yang disuruh dan 7 yang dilarang oleh Rasulullah. Amarona bi'iyadatil marid, yang disuruh, kami disuruh 1 bi'iyadatil marid, sama dengan di atas, menengok orang sakit. Wa ittiba'il janaiz, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Wa tasmitil altis, dan mengucapkan yarhamukallah kepada yang bersin. Nah, dan nomor 4 nih, wa ibrolil muqsim, dan supaya berbuat baik kalau bersumpah. Jadi kita jangan sembarangan sumpah ya. Demi Allah sengaja. Itu harus didasari oleh niat baik dan isinya baik. Jangan ada sumpah palsu.
wa ibroril muqsim, dan berbuat ibror, berbuat baik di dalam bersumpah. Nah, sekarang para pejabat pada disumpah ya. Barusan saya lihat Pak Prabowo, Pak Presiden menyumpah beberapa pejabat tinggi. Nah, rupanya yang kedua kali ya. Yang kemarin tanggal berapa tuh? 4 orang, berapa? 4 atau 5? Nah, barusan ada lagi itu pejabat satu persatu diseleksi lagi. Bagus, bagus. Yang memang kalau kata Rocky Gerung mah sampah jangan disimpan di istana dah, dipinggir-pinggirin aja. Kata beliau, bagus juga lah, dipilih yang bagus-bagus. Nah ini saya besar. Itu kata-kata sumpah saya simak itu diucapkan oleh Pak Presiden di istana ya. Nah sumpah itu sumpah itu harus satu, niatnya baik, isinya baik, ditepati dengan baik. Nah jadi pesan Rasul, wa ibroril muqsim. Yang kelima, wa nasril mazlum. Kamu harus nolong orang yang dizolimi. Jangan biarkan orang teraniaya, ternyata kita biarkan. Ternyata kita harus suka menolong orang yang terzolimi. Yang teraniaya kita harus cegah, kita harus tolong. Itu perintah Rasul kepada kita. Wa ijabati da'i, ini sama dengan yang tadi, yaitu memenuhi undangan. Wa ifsa'is salam, menyebarkan salam. Nah, jadi ini 7 nih. Saya ulangi: 1, nengok orang sakit. 2, mengantarkan jenazah sampai pemakaman. 3, mengucapkan yarhamukallah kepada yang bersin. 4, bersumpah dengan benar, dengan baik. 5, nolong orang yang dianiaya. 6, memenuhi undangan. Dan 7, menebarkan salam. Ini 7 disuruh oleh Rasulullah. Kata siapa nih? Kata Al-Barra bin Azib, sahabat Rasulullah. Kemudian wanahana dan kami dilarang 7 juga. 7 yang disuruh, 7 dilarang. Apa yang dilarang? Wanahana an khawatimi. Yang pertama, dilarang memakai cincin. Au takhotum, atau wadah-wadah bizzahabi, dengan emas. Jangan pakai cincin emas Pak laki-laki. Wadah-wadah di rumah, wadah bapak makan, piring ya. Wadah apa lagi? Minum, cangkir, jangan pakai emas. Ada yang punya di rumahnya. Kalau bapak jadi pemenang bulu tangkis, dapat tuh apa namanya itu, cangkir emas. Piala itu kan cangkir ya. Cangkir apa emuk? Emuk emas itu. Piala itu. Saya tidak tahu asal usulnya piala itu. Itu piala itu kan cangkir itu. Bisa pakai minum itu sebenarnya piala itu, ya. Nah, tapi kalau sudah jadi hadiah ya kita tidak ingat fungsi minumnya. Nah, ternyata minum memakai cangkir, memakai muk, memakai apa lagi, terbuat dari emas oleh Rasulullah dilarang. Demikian juga cincin bagi laki-laki tidak bisa. Kemudian wa ansurbi bil fiddah, juga tidak boleh minum memakai cangkir terbuat dari perak. Kalau di Jogja itu perak beneran apa bukannya? Perak bakar ya. Perak bakar itu dari apa? Dari perak juga ya. Nah, sekedar perhiasan ya, perhiasan nggak apa-apa, pajangan. Tapi kalau di sehari-hari dipakai minum, itu dianggap berlebihan. Maka Islam tidak suka minum dipakai bahan dari perak fiddah. Wa anil mayasil humur. Nah, larangan yang ketiga adalah mayasiril humur. Apa mayasir itu? Ada keterangan di sini. Al mayasir biya musanna min tahti qoblal alif wa sa'il musallat bada wa hiya jam'un maisarah wa hiya syai'un yattakhadhu min harir. Oh, tidak boleh duduk-duduk di atas sutra, permadani sutra. Wih, saya iseng-iseng Pak, tahun berapa saya lupa ya, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, di Mekah itu mampir di apa namanya, ada toko di gedung Zam-Zam Tower itu di lantai 2 yang menjual permadani Pak, buatan Turki, segede sajadah itu,
Kalau tidak salah kalau dirupiahkan harganya itu 13 juta. Saya nggak tahu, rupanya itu sutra kali. Wah, cakep banget. Saya pegang-pegang, saya taruh pipi ke situ, enak banget ini. Saya bilang apa permadani ini. Begitu saya tanya pakai real lalu dikurskan, wah 12 juta harganya. Sejadah 12 juta itu ya. Rupanya dari sutra. Nah, secara Islam itu tidak boleh orang Islam itu beralaskan duduk di atas permadani sutra. Ini oleh Rasulullah itu dianggap kemewahan yang berlebihan, gitu ya. Nah, mayathirul khumur wa anil qasiyyi. Nah, qasiyyi itu juga sama dengan sama dengan permadani, sama dengan sutra. Tapi ini bentuknya macam-macam. Rupanya nama sutra itu beda-beda nih. Ada khumur, ada qasiyyi, ada harir, ada istibrok, ada dibaj. Jadi sutra itu ada sutra tipis, sutra tebal, sutra yang disulam. Ada yang sutra hanya untuk memancarkan cahayanya saja, untuk sulamannya gitu. Nah, itu berbagai jenis. Di sini disebutkan beberapa jenis. Saya juga nggak hafal satu-satu jenisnya ya. Anil mayathir khumur wa anil qasiyyi wa an lubsi harir. Harir itu ada sutra. Wal istibraq wadibaj. Kalau dibaj itu sutra yang bersulam, Nah, itu semua yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi ada yang disuruh 7 dilarang, 7 disuruh, 7 dilarang. Ini dalam hadis Bara bin Azib. Nah, nampaknya di dalam masalah 7 perintah dan 7 larangan ini, kalau kita cermati ada kaitan ya dengan hubungan sesama manusia. Seperti tadi memenuhi undangan, menengok orang sakit. Ada hubungan dengan masalah akhlak tuh. Pemakaian harta yang mewah, mahal dan sebagainya, ternyata oleh Rasul dibatasi nih dalam 7 larangan ini. Jadi rupanya kemewahan itu pada dasarnya hak individu. Tapi ada pembatasan dalam Islam yang dianggap berlebihan. Laki-laki memakai perhiasan emas itu dianggap berlebihan dalam Islam. Kalau perempuan memang pantas, silahkan saja, karena perempuan itu perhiasan dunia. Tapi laki-laki buat apa pakai emas? Laki-laki itu lambang kejantanan. Kalau perempuan lambang keindahan, kelembutan dan keindahan, cocok dengan emas. Laki-laki dengan emas nggak cocok. Laki-laki mah cocoknya besi. Ya, kalau besi cocok ya. Besi hitam di sini. Wah, cocok itu. Karena laki-laki itu lambang keperkasaan. Jadi oleh Rasul sudah diarahkan itu. Laki-laki pakai emas, anting. Rasulullah nggak suka itu, ya. Jangan pakai emas gitu. Laki-laki kasih perempuan emas mah. Laki-laki mah yang gagah. Pakai akar bahar. Akar baharnya pakai emas lagi. Itu. Jadi karena disesuaikan dengan karakter syariat Islam. Jadi ini walaupun kelihatan sederhana, tapi ada satu pengarahan pembentukan kepribadian antara wanita dan pria itu berbeda. Pria itu jangan menonjolkan tadi hiasan-hiasan yang kayak perempuan, keperempuan-perempuanan, tapi menunjukkan keperkasaannya. Kira-kira itu hikmahnya dari larangan tadi. Nah, Bapak yang terhormat, sudah habis waktunya ya? Habis, memang udah habis hadisnya juga. Jadi sudah hadis pertama, hadis terakhir, hadis 18. Nanti bab berikutnya kita akan ketemu insya Allah pada judul yang berbeda. Babu satri auratil muslimin wan naha an isya'atiha li ghairi darurah, yaitu bab tentang menutup aib sesama muslim. Jangan suka membongkar-bongkar, mengungkap-ungkap, menyebar-nyebar aib sesama muslim. Insya Allah
pada bab berikutnya. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.